Oke, balik lagi bersama saya Pauji ya di channel Fatekno. Pada kali ini saya akan unboxing ya HP baru Xiaomi Redmi Note 11 ya. Baru datang, sebenarnya kemarin ya baru datang, cuma sekarang baru bisa rekamnya. Dan di sini saya mau langsung buka dan ya kalian bisa baca di sini ya. Di sini itu tertulis harus direkam gitu ya, dan juga jangan ada cut-cut gitu. Jadi full harus benar-benar ini. Dan saya mau memperlihatkan dulu ya bahwa ini tuh masih disegel, belum ada yang dibuka. Dan di sini ada ini tapi gak dalam ya, ada codet gitu. Ini masih segel, gak ada yang dibuka ya. Oke, ada yang dibuka ya tuh. Oke, saya langsung buka dari bawah ya, soalnya biar gak ribet ini ya sensor alamat. Oke, ada bubble wrap juga di dalamnya tuh. Oke, di sini juga masih tersegel tuh ya, belum dibuka, tersegel. Oke. Oke, di sini boxnya masih disegel juga plastik ya, plastik dari boxnya. Dan ini gak ada baret juga. Tadi di dusnya ada. Cuma, oke, susah banget sih sobeknya ya. Oke, ini kita lihat buatan mana nih? Ya, Nusa Persada ya, di Riau, di rakit di Indonesia kayaknya nih. Nah ya, ini resmi dari Xiaomi Store-nya. Untuk harganya nanti akan saya tampilkan di akhir. Ini juga disegel tuh ya, di sini disegel. Saya buka langsung. Oke, segelnya udah resmi terbuka ya. Kita lihat di dalamnya ada apa aja. Eh, Apakah dapat charger gak sih? Ini unitnya ya, belum dibuka. Oke, dapat charger ya. Oke, mantap. Gak kayak iPhone gitu ya. Dan ya udah USB tipe C ya ini kabelnya. Dan kita lihat dayanya itu adaptornya. Ini udah 33 watt ya. Tuh, 33 watt. Kita lihat di dashboardnya. Untuk garansinya saya lupa, nanti akan saya pilih aja di layar ya. Pokoknya cukup lama sih. Oh, iya, dapat ini juga showcase ya, yang transparan dan lentur. Ini bagus. Ini kartu dari siapa tuh, gak tahu. Nah, ini kartu garansi nih. Ini harus dijaga ya, harus disimpan. Ada alamat-alamatnya di sini. Dan ini buku panduan. Oke, udah. Saya langsung nyalain aja ya. Yang penting itu ini nih, ada dua. Oke, kita buka aja di sini. Oke. Tombol powernya di mana ya? Oh, ini nih yang kecil. Ya. Disatuin sama ini ya, fingerprint kalau gak salah, itu sama fingerprint ini powernya. Kameranya ada 4. Dan ya mungkin ada yang tanya, bang lu kenapa beli ini? Saya tuh beli ini karena untuk tutorial ya di channel Epotek Tutorial. Dan kenapa gak milih Redmi Note 10? Saya udah lihat review-review ya dari reviewer Indonesia ya, nanti akan saya tampilin juga di layar ini. Kalian bagus, tonton aja dia mereka ya. Dan saya memutuskan ini ya, walaupun harganya sama, benchmarknya sama gitu antutunya ya. Saya lihat ya kekurangan di HP ini tuh cuma satu sih yang saya lihat ya, yakni kameranya agak kurang kalau dibandingkan Redmi Note 10. Kalian bisa lihat di reviewer tersebut ya, karena saya gak ada Redmi 10 ya. Nanti kalian bisa lihat aja itu kalau Redmi Note 10 itu agak gelap-gelap. Sama kelebihannya kenapa saya pilih ini, karena dia bandingin ya, saya lihat di reviewer tersebut dia bandingin kayak buka aplikasi, kayak pakai aplikasi itu, ini tuh lebih cepat. Dan juga untuk layarnya sama, cuma lebih tinggi refresh rate-nya. Kalau gak salah itu sekitar 90 gitu kalau gak salah ya. Dan satu hal lagi yang membuat saya memilih ini, yakni dia itu udah support NFC. Ini sangat membantu buat kalian yang pokoknya gak peduli kamera tapi peduli dengan fitur-fiturnya, kayak
aplikasi bank, aplikasi e-wallet itu kalian akan membutuhkan NFC kalau di zaman sekarang ya, apalagi zaman sekarang itu zaman-zaman era digital gitu. Beli bensin juga kan sekarang harus pakai aplikasi gitu. Mau top up kartu tol juga kan harus pakai NFC kayak gitu. Kartunya ada kartu yang support NFC. Jadi si Redmi Note 11 itu udah support NFC. Jadi ya kita langsung saja di sini kita lihat ya. Dapat MUI 13 ya. Ada bahasa Indonesia, lokasinya Indonesia tentunya. Setujui. Lewati tahap ini karena nanti aja lewati ya. Lainnya nanti dan ya ini mulus ya. Kalau harganya itu sekitar 2,5 juta. Cuma kalau dikurangi sama promo yang ada di Tokopedia, saya belinya di Tokopedia ya, itu jadi dihitung-hitung 2,4 juta lah. Kalau ongkir itu udah gratis ya. Akan saya tampilin juga nanti di layar. Di sini saya gak bakal janji ya bakal review detail ya, karena tujuan saya itu untuk tutorial. Dan tadinya itu yang ini yang iPhone 11 yang rencananya mau buat review terakhirnya ya, itu belum saya buat karena gimana ya, malas review itu. Saya lebih suka bikin tutorial sih daripada untuk review sekarang, karena review buat saya itu agak sedikit berat ya, maksudnya saya itu agak susah untuk merangkai kata. Jadi saya lebih enak tutorial, saya lebih fokus tutorial dulu untuk saat ini. Tapi mungkin kalau yang nanti iPhone 11 bakal saya buat sih rencananya, tapi gak tahu kapan ya, mungkin bulan depan atau gak tahu. Dan ya ini juga akan saya gunakan untuk ini ya, pribadi. Ini saya akan gunakan untuk driver kalau ini. Dan untuk kayak tes game mungkin akan saya buat untuk tes game, soalnya kalau tes game itu gampang ya buat videonya, cuma sekali tag aja. Tapi kalau kayak tes kamera atau tes baterai atau dan lainnya mungkin akan saya buat, tapi saya gak janji ya. Ini udah Super AMOLED ya layarnya. Kalau ini kan masih IPS gitu. Oke, ini hasil layar dari si Redmi Note 11 ini ya. Kita lihat. Ini video saya ketika ini ya. Tes kamera si iPhone 11 nih. Video saya nih. Menurut saya oke lah. Ya. Cukup untuk harga 2,5 juta ini. Ini udah 1080p ya. Masukin lagi karena ya saya malu soalnya. Jujur kalau saya bandingin ya untuk suara ke speakernya, kalau dibandingin sama ini ya, si iPhone 11 ini lebih enak ini, jujur kemana-mana lebih enak ini. Kalau si Redmi Note 11 itu serasa gimana kayak suaranya itu agak sedikit cempreng, serius. Entah kenapa ya. Padahal sama ini juga ada 2 speaker atas sama bawah ya. Dan untuk hasil kamera mungkin akan saya dikit-dikit aja ya, bentar. Untuk hasilnya kalian bisa nilai aja sendiri ya. Tapi kalau jujur ya menurut saya ini udah cukup lah, udah cukup memasuki standar saya ya. Ya, kalian aja bisa nilai sendiri apakah bagus atau enggak. Ini lagi mendung ya cuacanya, jadi gak ada matahari. Tuh di sini kalian bisa lihat awannya jelas, ada sinar matahari yang bolong-bolong itu kan, itu lagi mendung ketutup awan tuh. Dynamic range-nya menurut saya lumayan lah, ini bagus. Dan ini kamera depan ada penghalus kulit yang on ya, auto juga, dan ini kalau di open. Dan sekarang HDR dan penghalus kulitnya off. Sebenarnya oke. Ini tes kamera depan ya. Dan gak tau kenapa kalau kamera depannya sedikit ngezoom banget ya. Dan juga apalagi ya, ini suaranya ya di luar dekat pinggir jalan mungkin akan berisik. Apakah bagus gak mic-nya gitu. Jadi ya kayak gini untuk kamera depan ya. Oke, ini hasil kamera si Redmi Note 11 ya. Di dalam rumah, di kamar ya maksudnya, di indoor. Dan sekarang lagi hujan, mungkin kalau berisik suara hujan maaf. Ya. Kalian bisa nilai aja sendiri hasil kameranya kayak gimana ya.
dan di belakang ada lighting ya. Jadi cahaya ini sebenarnya ada di belakang, ada lighting. Ini ya. Nah, selain itu yang harus saya highlight juga ya, untuk fitur dari video ini maksimalnya itu 1080p 30 fps ya. Kalau Redmi Note 10 itu dari reviewer lain itu saya lihat ada 3 pengaturan ya yang lebih dari 1080p 30 fps ini. Jadi ya untuk videonya ini hanya 2 kayak gitu ya. Terakhir ya untuk software, untuk ROM dan RAM-nya saya pilih yang 4 GB ya RAM-nya, dan ini storage-nya 128 GB. Ini mantap sih, ini minimalnya itu segini. Dan ini ya bagus untuk HP-HP zaman sekarang, udah murah, udah tinggi juga storage-nya tuh. Dan ini terpakai 30 GB itu udah ini ya, ada aplikasi-aplikasi bloatware gitu. Tapi kalian bisa uninstall juga sih, gak masalah ya. Dan juga HP ini tuh udah support micro SD ya. Maksimal 1 terabyte sih kalau gak salah ya. Menurut saya ini untuk kalian pengguna kayak gimana ya, kayak Gojek ya, kayak pekerja-pekerja yang membutuhkan sering di luar gitu ya, sering bepergian, mungkin ya bisa pertimbangan juga HP ini ya, karena ya udah support NFC gitu. Untuk itu tuh pembayaran lumayan penting ya, biar isi saldo e-tol itu kan bisa pakai NFC ya, untuk cek saldo juga gitu. Oh iya, tambah juga mungkin untuk layar tadi ya. Untuk layar saya gak akan jelaskan secara rinci ya, karena saya baru nyoba 10 menit, jadi saya agak mau narik kesimpulan dulu. Cuma untuk suara saya lebih enak yang iPhone 11 ini, serius. Ini tuh saya beli itu sekitar berapa ya, 6 juta ya. Sekarang udah turun lagi yang 63, dan ini 2.400.000 ya. Dan ini resmi garansinya, kalau ini kan udah garansi Inter gitu. Jadi ya itu aja ya unboxingnya, semoga sedikit membantu ya. Dan ini kelengkapannya, ada adaptor ya 33 watt untuk tes baterai juga nanti mungkin kalau ada reviewnya. Oh iya, saya lupa mentionnya di sini juga, untuk di bagian atas ya, ini udah support remote gitu buat kalian punya AC atau punya TV ini ya, yang ada terdaftar si remote-nya gitu di aplikasi si Xiaomi-nya, itu udah bisa ya. Dan juga di sini juga ada sidik jari ya. Kita coba sekarang, saya udah setting. Nah, cepet juga ya. Dan sekarang kita coba yang jempol ya. Nah, ini juga cukup cepat ya. Dan untuk belakang ini saya gak tahu plastik. Kayaknya plastik sih ini. Kayak plastik sini. Gak masalah sih, plastik juga ada keuntungannya. Gak cepet panasnya gak meresap keluar. Ya, untuk review yang jelasnya kayak suhunya dan sebagainya nanti aja.